Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih bi kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, wat usyuhada, aku ngajak konco. Wakhirnya temenan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Kayak gini macam ini Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati israfal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Bukan berarti tanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimati lukma diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asr enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib jauh madib nyanyi parah. Kalau apal orang krono kalau pecinta saya lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nang iduke kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno iki. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tengene kules ya teng Son'a. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia. Karena untuk menandingi Ka'bah sing trimo watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Nek nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene ngono. Sunahe sekunane kuno. Wareng diisingi gak trimo terus dia bersumpah akan merobohkan. Ini terakhir pun sama rasa khawatir. Ini kan pun jam 10. Ini kita wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini apa itu? Fil ini nggak mau masuk.
Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adruka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadzal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha, itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha gak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadzal wadi, na'am, anak Abdul Muttalib sayyidu hadzal wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan. Yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibawanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib. Saking wibawanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye sawane. Karena saul fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga imet lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraham. Loh, kamu itu sayyidu hadzal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya mana tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Lu karena li'ani robbu. Saya ini yang punya robbun, maknanya saya ini yang punya unta itu. Ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wa li'anna li hadzal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya. Itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya. Itu tidak kewajiban saya. Kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes. Oke, dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno, saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih Maulid karena ini mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke sana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder. Makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu. Ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngendikan ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababi. Makanya judulnya Alam. Kayak apa kualitas Quran tuh? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam taro. Kenapa kok ada alam taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang
maka dimulai dengan alam tara.